Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Silsilia dengan NIM 2311050033. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk menginstal aplikasi ini slide. Caranya yaitu yang pertama, bukalah Chrome. Lalu ketikkan English Slide. Selanjutnya yaitu kita klik yang ini slide perpustakaan RI. Jika sudah muncul seperti ini, kita pilih installer dan klik platform PHP open source. Jika sudah muncul seperti ini, kita scroll ke bawah. Di sini ada dua ini slide. Yang pertama yaitu yang portable dan yang kedua yaitu yang shortcut. Kita sekarang akan mendownload yang shortcut saja. Caranya yaitu kliklah link ini slide ini dan juga kita harus mendownload yang database kosong ini slide. Karena saya sudah mendownloadnya tadi, kita batalkan lagi. Karena mendownloadnya terlalu lama, jadi saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita memerlukan satu aplikasi yang perlu diinstal untuk membantu melakukan instalasi ini slide. Aplikasinya yaitu Notepad. Kita buka tab baru. Kita cari Notepad. Notepad++. Notepad++. Enter. Lalu kita pilih download. Lalu kita cari yang 846. Kita scroll ke bawah untuk mencari yang 846. Yang V8.46. Jika sudah, kita download, klik download. Selanjutnya yaitu pilih yang installer. Nih, sudah keluar. Karena saya juga sudah mendownloadnya tadi, jadi kita akan menghapus yang barusan di-download. Karena saya sudah menyiapkan semuanya tadi. Kita hapus yang barusan. Klik kanan. Dan delete. Selanjutnya yaitu kita memerlukan untuk menginstal aplikasi XAMPP yang 5619. Jika di sini di portable kita memerlukan yang ini, yang 5619, maka kita harus mendownload ini juga. Caranya yaitu buka tab baru, cari XAMPP, download. Lalu klik download XAMPP. Karena yang ini versi terbaru, jadi tidak ada di sini karena kita akan mendownload yang versi terlama. Caranya yang mencarinya yaitu dengan mengklik more download. Kita klik yang XAMPP Windows. Kita cari yang 5619. Kita scroll ke bawah, cari yang 5.6.19. .6.19.
ini 5.6.19. Klik ini. Lalu pilih yang XAMPP Win 5619 dan seterusnya. Klik ini. Karena kita sudah mendownload ini menjadi double, kita hapus dulu salah satunya. Nih, sudah ada yang XAMPP, Notepad, ini slide softcode, dan database kosong ini slide. Lalu semuanya jadikan dalam satu file. Cut. Kita masukkan ke dalam satu file. Kita masukkan di sini. Paste di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu kita untuk menginstalasi aplikasi XAMPP tersebut. Caranya yaitu klik 2 kali. Yes. Tunggu sampai layarnya muncul. Jika sudah seperti ini, kita klik next. Yang ini tidak dipilih semuanya, cukup yang dipilih hanya MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin. Cukup 3 saja, MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin. Lalu next. XAMPP next. Jika XAMPP-nya ada 2, ubahlah salah satunya menjadi seperti contohnya XAMPP 1 atau dan lain-lain. Di sini cukup kita buat menjadi XAMPP saja. Lalu next. Hilangkan checklistnya. Next. Kita tunggu untuk menginstal. Karena dia agak lama, jadi saya mempercepat video ini. Jika sudah selesai seperti ini, jangan hilangkan checklistnya. Klik finish. Klik save. Di sini kita akan mengaktifkan yang Apache dan MySQL. Pastikan di sini tidak ada yang berwarna merah. Baik, jika sudah aktif kita minimize. Lalu sekarang kita akan melihat di sini.
kita akan mengekstrak ini slide shortcut-nya. Caranya yaitu klik kanan, WinRAR. Sekarang kita akan mengekstrak files. Extract files. Kita akan mengekstraknya di drive C. Lalu kita cari XAMPP yang tadi. XAMPP biasa, bukan XAMPP yang C ini. Klik tambah. Lalu kita cari yang htdocs. Kita ekstrak di sini, oke. Karena di sini filenya sangat banyak dan lama, jadi saya percepat videonya. Baik, karena sudah selesai, kita lihat di XAMPP yang tadi. Di htdocs tadi kita menyimpan apakah sudah ada ini slide 3. Nih. Jika sudah ada ini slide 3, kita akan rename. Ubahlah namanya menjadi ini slide saja. Hapus angka 3-nya. Lalu kita sekarang akan membuat database-nya. Caranya yaitu buka Chrome. Lalu kita ketik di sini localhost dashboard. Localhost dashboard. Enter. Di sini ada tampilan. Sekarang kita akan mengklik yang phpMyAdmin. Kita akan membuat database-nya. Caranya klik database. Lalu ini kita buat namanya menjadi InListLite. InListLite. Create. Jika sudah, kita butuh untuk mengimport database kosong yang tadi di-download. Caranya yaitu import, klik import, klik file, cari database kosong. Kita kembali lagi, kita akan mengekstrak here database ini, database kosong tersebut. Dari meletakkan di ini, kita akan mengekstrak here. Extract here. Jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil untuk mengekstrak here-nya. Kita kembali lagi ke browser. Source file, dan kita cari yang tadi di extract here. Kita klik ini, open. Sudah ada tampilan di sini ini slide V3 SQL. Pilihlah yang go. Prosesnya memang agak lama. Jika sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Pastikan muncul checklist hijau seperti ini. Lalu kita sekarang perlu mengedit file yang ada di dalam ini slide
htdocs tadi. Caranya yaitu buka XAMPP, cari htdocs, klik ini slide tadi, lalu klik common, pilih config, lalu main lokal. Klik kanan. Kalau sudah memasukkannya ke Notepad, dia akan ada tulisan edit in Notepad. Kita klik ini. Lalu selanjutnya kita hapus yang ini, garis bawah V3, dan juga kita akan ubah yang port 3309 menjadi 3306. Jika sudah, kita save yang biasa. Karena save ada dua, kita pilih yang save biasa saja. Pastikan di save. Setelah itu close lagi, kembali ke browser dan cari localhost ini slide, dan klik localhost ini slide. Jika sudah keluar seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk menginstal ini slide shortcut. Lalu selanjutnya kita buka back office. Kita akan memasukkan yang ini. Tadi kita buat username-nya yaitu inlist slide. Dan passwordnya sudah kita buat juga. Sign in, jangan lupa. Jika sudah seperti ini, kita sign in juga. Jika sudah ada tampilan seperti ini, berarti kita sudah berhasil dalam penginstalan aplikasi ini slide ini. Saya sudahi tutorial ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial untuk ini slide entry katalog AACR2 dan menambah eksemplar dan cetak label barcode. Caranya yaitu kita masuk ke localhost ini slide dulu. Kita akan menghapus di pengeditan tadi. Kita masuk di sini. Selanjutnya yaitu pilih menu katalog
yang di bagian sisi kiri ini. Entry katalog ada dua, yang pertama yang biasa dan yang kedua yang RDA. Di sini kita akan membuat yang biasa dulu. Klik ini, entry katalog yang biasa. Lalu kita akan memilih jenis bahan. Jenis bahannya ada banyak. Untuk sekarang kita akan memilih yang buku saja. Lalu masukkan judul utamanya, misalnya kita memakai judul yang pengantar ilmu perpustakaan. Karena dia sudah otomatis, jadi saya akan mengklik langsung tanpa perlu mengetiknya. Pengantar ilmu perpustakaan, anak judulnya tidak ada, jadi dikosongkan. Penanggung jawabnya saya buat Sulistyo Basuki. Pengarang utamanya juga saya buat Sulistyo Basuki. Karena Sulistyo Basuki nama orang, jadi saya buat nama depan. Jika ia mempunyai nama belakang nama keluarga, jadi kita buat nama keluarga. Jadi sekarang saya menggunakan nama depan saja. Selanjutnya yaitu tempat terbit, kita buat di Jakarta. Penerbitnya kita buat Gramedia Pustaka Utama. Jika ada awalan PT, jangan dibuat, cukup tulisan Gramedia Pustaka Utama saja, jangan dibuat yang tulisan PT dan lain-lainnya. Tahun terbitnya kita buat 1991. Jumlah halamannya kita buat yang 234 halaman. Ilustrasinya kita buat ilus. Jika tidak ada ilustrasi, kita kosongkan yang ini. Dimensi ini adalah tinggi buku. Jadi kita akan membuat tinggi buku di 21 cm. Kalau bahan sertaan itu jika ada. Karena tidak ada, jadi saya kosongkan. Edisi saya buat edisi kedua, cetakan keempat. Jika tidak ada cetakan, kita cukup mengisi edisi saja, begitupun sebaliknya. Subjeknya kita buat perpustakaan. Jika ingin menambah subjek, kita klik yang tambah ini. Kita tambah subjeknya menjadi manajemen 1, perpustakaan 1, dan kita tambah lagi pustakawan 1. Nomor kelas DDC-nya saya buat 020. Nomor panggil itu otomatis dari nomor kelas DDC. ISBN-nya kita buat ini. Lalu selanjutnya bahasa, kita buat bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu bentuk karya, kita buat bukan fiksi. Ya ada banyak, jadi sekarang kita klik yang bukan fiksi saja. Kelompok sasaran kita buat untuk umum atau semua orang. Lalu jangan lupa klik tampilkan di opak dan simpan. Selanjutnya kita menambahkan eksemplar. Kalau di ini slide katalognya dulu yang dibuat, terus baru membuat eksemplar. Membuatnya dengan cara pilih koleksi, kita pilih tambahkan eksemplar. Di sini kita buat 3 eksemplar. Klik bagian luar agar kotaknya bertambah seperti ini. Kita buat nomor induknya 001, 002, dan 003. Nomor barcode-nya kita buat sama, 001, 002, dan 003. Tanggal pengadaan kita buat tanggal sekarang, tanggal 5 bulan 7 2025. Jenis sumbernya kita buat pembelian. Nama sumbernya kita buat misalnya Penerbit Republika. Penerbit Republika, simpan. Selanjutnya bentuk fisik kita buat seperti buku.
Dia ada banyak. Sekarang kita buat yang versi buku saja. Selanjutnya kategori kita buat untuk umum, koleksi umum. Jika mau buat koleksi referensi juga bisa. Sekarang saya mau buat yang koleksi umum. Aksesnya saya buat untuk dapat dipinjam. Baca di tempat juga ada. Sekarang kita buat yang dapat dipinjam saja. Lokasi perpustakaannya saya buat perpustakaan pusat. Lokasi ruangnya ruang baca umum. Ketersediaan saya buat tersedia agar dapat dipinjam. Jika ada banyak pilihan, sekarang saya buat yang tersedia saja. Mata uang saya buat rupiah. Untuk harga kita terserah. Di sini saya membuat harganya 80.000. Nomor panggilnya otomatis. Jangan lupa klik tampil di opak dan simpan. Selanjutnya kita akan mengubah cover. Di sini klik cover. Lalu kita akan mencari filenya di sini. Kebetulan karena saya sudah mendownloadnya. Atau tidak, kita simpan dulu. Kita akan menyimpan gambarnya dulu. Kita kembali di sini. Kita cari gambar yang barusan kita download. Ini, open. Kita unggah. Jika sudah selesai, konten digital hanya jika dibutuhkan saja. Selanjutnya kita kembali ke katalog yang tadi. Kembali ke katalog. Pilih koleksi, kita klik semua yang di sini. Lalu kita cari cetak label. Lalu kita pilih ukuran kertasnya. Saya memilih A4. Modelnya saya mau buat yang A4 1 ini. Atau tidak, pilih yang A4 2. Format dokumennya saya pilih yang PDF. Selanjutnya itu proses. Jika membuat ini harus mempunyai koneksi internet. Jika sudah selesai, kita akan lihat label yang kita buat tadi. Ini jika sudah selesai untuk pembuatan label. Setelah itu kita akan cek di opak. Kita buka portal yang tadi, klik opak. Di sini sudah ada buku yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik buku ini, akan kelihatan semuanya. Akan terlihat semua data bibliografinya. Ada judul, pengarang, edisi,
penerbit, deskripsi fisik, ISBN, subjek, bahasa, bentuk karya, dan target pembacanya. Baiklah, jika sudah selesai, sekian terima kasih untuk tutorial. Untuk tutorial dari entry katalog AACR 2 dan tambah eksemplar, dan untuk cetak laber berkode. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial untuk membuat katalog RDA. Yang pertama caranya yaitu klik katalog di sini. Tadi kita sudah membuat entry katalog yang biasa, sekarang kita buat yang RDA yang ini. Klik ini. Baik, tampilannya mungkin sebagian ada yang sesuai dengan AACR 2, tetapi ada beberapa tambahan yang tidak ada di AACR, tetapi ada di RDA ini. Pertama, kita mengisi jenis bahan, kita buat buku. Judulnya misalkan kita masukkan manajemen perpustakaan. Anak judul dimasukkan kalau ada saja, kebetulan saya tidak ada maka tidak saya buat. Penanggung jawabnya saya buat Sutarno. Variasi bentuk judulnya saya buat biasanya ini tergantung karyanya. Biasanya hanya karya film dan novel saja yang ada. Judul asli biasanya juga untuk film atau komik, jadi kita kosongkan saja yang dua ini. Selanjutnya judul seragam. Biasanya judul seragam ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh pustakawan, yang dimana sebuah karya itu sama isinya, tetapi kadang dibuat dengan judul yang berbeda-beda. Contohnya seperti Al-Quran. Ini agar mempermudah pustakawan untuk mencarinya, maka dibuatlah judul seragam. Seperti contoh tadi Al-Quran, dongeng juga bisa menjadi contoh. Sekarang kita buat contohnya Al-Quran. Al-Quran. Selanjutnya nama orang kreator kita buat juga Sutarno. Jika ada tambahan kita tambah di sini. Mumpung tidak ada kita lanjut. Tempat terbitnya kita buat Yogyakarta. Namanya itu kita buat nama penerbitannya kita buat Gramedia saja. Tahunnya kita buat di 2023. Selanjutnya yaitu kita memasukkan jumlah halamannya. Kita buat jumlah halamannya menjadi ini. Lalu kita buat, kalau di sini ilustrasinya tidak disingkat seperti ini, tetapi kita buat secara panjang, ilustrasi secara lengkap, tidak ilus saja. Dimensinya kita buat 21 cm. Bahan sertaan jika ada. Selanjutnya kita buat jenis isinya, kita buat teks. Jenis medianya kita buat tanpa perantara. Jenis wadahnya kita buat volume. Lalu edisinya bukan disingkat seperti edisi 2 cetakan 4, tetapi buatlah secara lengkap seperti edisi K2 seperti ini. Lalu selanjutnya subjeknya sama, kita buat subjeknya perpustakaan. Nomor kelas edisinya kita buat 025 dan nomor panggilnya otomatis. ISBN-nya kita buat ini. Lalu catatan jika ada. Bahasanya kita buat bahasa Indonesia. Bentuk karya tulisnya kita buat bukan fiksi saja, jika ada yang lain kita buat, tetapi saya mau membuat di sini bukan fiksi. Kelompok sasarannya jika kalian mau menentukan tidak apa-apa, tetapi saya di sini mau membuat untuk umum. Lalu jangan lupa klik tampilkan di OPEC, simpan. Lalu seperti yang AACR 2 tadi, lanjut di koleksi, buat di sini juga. Lalu di cover jika buat, dan konten digital jika ada.
Kita lanjut saja, anggap saja ini sudah selesai. Lalu klik selesai. Di sini ada tampilan yang RDA dan AACR. Karena kita sudah membuat dua tadi, ini dengan lengkapnya. Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Baiklah, sampai di sini tutorial entry katalog RDA-nya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial yang tadi, yaitu akan membuatkan video tutorial terkait dengan membuat ini slide terkait entry keanggotaan. Untuk menambahkan keanggotaan, kita klik keanggotaan yang di sini, lalu cari entry anggota. Nah, di sini cukup banyak dibandingkan dengan yang di Slim. Number kita buat 1, 2, 3, 4. Jika mau membuat otomatis, kita bisa juga membuat dari sini. Kita klik administrasi, lalu pengaturan keanggotaan, lalu entry keanggotaan. Nah, di sini kita bisa membuat otomatis ataupun manual. Otomatis biasanya untuk perpustakaan sekolah, dan jika manual biasanya untuk perpustakaan universitas. Ya, balik lagi, jika sudah, kita kembali ke keanggotaan, entry anggota. Nah, saya buat numbernya 1, 2, 3, 4. Jenis anggotanya saya mau buat kartu mahasiswa. Nomor identitas anggotanya sama dengan yang di atas, 1, 2, 3, 4. Nama lengkap saya buat nama saya sendiri. Tempat tanggal lahir tidak wajib. Tanggal lahir saya mau buat sudah. Ini tidak wajib, yang wajib hanya yang ada tanda bintang. Lalu yang wajib ada jenis kelamin, kita buat. Selanjutnya yang wajib ada di jenis anggota. Saya mau buat jenis anggotanya ini biasanya ini harus disesuaikan dan diatur, tetapi kita sesuaikan saja, yaitu misalnya mahasiswa. Lalu kita buat yang masa berlaku status anggota, kita buat aktif saja. Jangan lupa untuk ini kita hanya perlu menceklistnya. Untuk saya hanya perlu menceklistnya hanya di perpustakaan pusat dan referensi umum. Jika sudah, simpan. Karena saya sudah menggunakan member name ini sebelumnya, maka kita akan ubah member name ini. Kita akan ubah member name-nya agar berbeda. Kita simpan. Setelah menyimpan, akan keluar banyak menunya. Maaf karena nama dan tempat tanggal lahirnya sudah digunakan, maka kita akan mengubah nama ini.
kita akan ubah nama dan tanggal lahir. Kita ulang untuk simpan lagi. Jika sudah, ini akan keluar banyak menu. Ada foto anggota, ada data pelanggaran, ada data peminjaman, data perpanjangan, dan data sumbangan. Jika ingin melihatnya, klik lagi keanggotaan dan klik daftar anggota. Jangan lupa sebelumnya disimpan. Klik keanggotaan, lalu klik daftar anggota. Di sini sudah ada yang sebelumnya saya buat dan ini yang barusan saya buat. Jika ingin menambahkan foto, klik di nama, lalu ini klik gambar foto anggota, lalu cari foto. Kita cari foto yang sudah ada di sini. Kita cari foto ini, kita tempel, lalu unggah. Sudah selesai, jangan lupa simpan, lalu klik selesai. Sudah ada fotonya. Dan untuk menambah anggota, lakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan cara yang tambah ini. Baiklah, sekian, terima kasih untuk video tutorial untuk membuat ini slide terkait entry keanggotaan ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial dengan menambahkan untuk membuat video tutorial proses peminjaman dan pengembalian koleksi. Pertama-tama yaitu buka portal ini slide, lalu klik menu sirkulasi, selanjutnya klik menu entry peminjaman, lalu masukkan nomor anggota, misalnya nomor anggotanya 1234 yang tadi. Cari anggotanya ini, dan kita akan memasukkan nomor barcode misalnya 001, dan juga kita tambah misalnya 002. Di sini kita akan meminjam 2 buku. Jika sudah, klik simpan. Jika ingin mencetak slip peminjaman, bisa di sini klik cetak slip peminjaman. Di sini ada 001 dan 002. Juga untuk mencetak struk peminjaman juga bisa di sini. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk prosedur dalam pengembalian buku. Kembali lagi ke menu sirkulasi, cari entry pengembalian. Misalnya kita akan mengembalikan buku 001 tadi. Klik OK. Nah, jika ini sudah dikembalikan, klik simpan. Ini juga bisa dicetak, cetak slip pengembalian. Ada kita mengembalikan buku 001 tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan kembali ke menu sirkulasi, lalu kita akan masuk di daftar pengembalian. Daftar pengembalian.
Di sini kita sudah mengembalikan buku 001 tadi atas nama Nabila. Jika sudah begini, kita sudah berhasil untuk mengembalikan buku yang dipinjam tadi. Baiklah, sekian, terima kasih video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.